Dia bilang ke adiknya, wahai Najmuddin, kapankah kamu akan menikah dan bertemu dengan jodohmu? Lalu Najmuddin bilang, wahai Asaduddin, aku ingin menikah, tetapi aku punya keinginan yang sesuai dengan hatiku. Lalu Asaduddin bilang, maukah engkau aku jodohkan dengan seorang putri dari pangeran? Kata dia, saya tidak mau. Lalu Asaduddin bilang lagi, maukah engkau aku nikahkan dengan seorang putri raja yang cantik jelita, wajahnya elok? Lalu Najmuddin bilang, saya tidak mau. Adiknya kebingungan, kenapa kamu tidak mau? Aku punya keinginan sesuai dengan impianku. Gitu. Apa impianmu? Gitu kan? Jawab Najmuddin. Impianku adalah aku ingin memiliki seorang perempuan yang kujadikan istri. Dia adalah yang menjadikan anak-anakku yang dididik oleh tangannya menjadi kesatria, yang mempersatukan Baitul Maqdis. Saat itu memang Bu, perperangan di mana-mana, ya, perperangan di mana-mana perang. Termasuk Baitul Maqdis saat itu sedang diambil oleh Yahudi gitu ya, Bu ya. Nanti saya ceritakan kembali tentang Baitul Maqdisnya. Akhirnya Najmuddin bilang seperti itu. Adiknya bilang, di mana kamu bertemu dengan perempuan seperti itu? Lalu Najmuddin bilang, dengan pasrahnya hatiku kuserahkan kepada Allah, maka Allah akan menjamin dan memberikan, insya Allah dengan balasan niat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jodohku, ya gitu ya. Akhirnya berlanjutlah hari demi hari sesuai dengan perbincangannya dari Asaduddin dan Najmuddin, bahwasanya keinginan dari Najmuddin untuk mempertemukan seorang perempuan yang dia rindukan. Suatu hari dia berbincang-bincang dengan seorang syekh. Kalau di Arab Saudi, Bu, kalau syekh itu bukan orang-orang yang artinya ahli ilmu. Syekh ini bisa seorang kakek-kakek, ya. Syekh, ada syekh. Ini syekh berarti kakek-kakek. Ada seorang kakek-kakek berbincang di depan masjid, pelataran masjid. Setelah sholat mereka berbincang-bincang berdua. Ditanya, wahai Najmuddin, apa kabarmu? Alhamdulillah saya baik-baik saja, gitu kan? Selesai dia berbincang lama-lama, dari kejauhan ada seorang perempuan yang memakai hijab, melambai-lambaikan tangannya kepada syekh, lalu bilang, syekh ta'al gitu ya, kemari gitu. Akhirnya saya melihat, wahai Najmuddin, aku permisi dulu, dipanggil oleh seorang pemudi. Lalu saya tadi menemui dari pemudi tadi. Saya datang bertemu dengan pemudi tadi, lalu bilang, ada apa wahai pemudi? Saya panggilnya pemudi aja ya, perempuan muda. Lalu saya itu bertanya, kenapa kamu menolak pinanganku dari seorang lelaki yang sangat kaya raya, tampan, dan penuh wibawa? Lalu perempuan tadi bilang, maaf Syekh, aku bukannya menolak, tapi tidak sesuai dengan keinginanku. Makanya lebih baik aku tolak daripada aku nanti menyesal. Apa yang kau inginkan wahai pemudi? Jawab si Syekh tadi. Lalu pemudi tadi bilang, aku menginginkan seorang laki-laki yang aku temukan, yang aku jadikan suami. Maka aku akan melahirkan dari anak-anaknya yang kudidik dari tanganku sendiri, dan kujadikan ia menjadi seorang yang satria, anak-anaknya menjadi seorang kesatria, dan menyatukan dari Baitul Maqdis. Ya Allah, si Syekh tadi melotot terbengong-bengong dan